Warta lisan tambahan, ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Johan Kristantara dari Gereja Kristen Jawa Bekasi Timur, Majelis Tugas Penatua Sumarno, Penatua Rifki, Penatua Thomas, Penatua Ninik, Penatua Suzanti, Penatua Hendrata, Penatua Sultan. Lektor Saudari Prisilia dan Ibu Pingkan, pemandu pujian Saudara Elia dan Saudari Natania, pengiring pujian Ibu Evi dan Saudari Velika. Pengising pujian PS Keroncong Nada Kasih, multimedia dan sound system Saudara Feli, Bapak Yosef Penatua Riza. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita semua siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mintalah Sang Maha Kasih mendiami hati kita. Umat diajak untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan KJ 58, Maha Kasih yang Ilahi. Janji-Mu agar kami warisnya, Yesus.
basuh dan cerah, tunjukkanlah bumi baru yang penuh bahagia, makin mulia, makin suci. Diri kami ubahlah, sampai nanti kami puji Engkau dalam nama-Kau. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Umat terkasih, hidup tidak lepas dari pencobaan. Kita berusaha menghindarinya, tetapi ia tidak pernah lepas dari kita. Sesungguhnya Tuhan selalu mendampingi kita, namun terkadang kita kurang peka. Karena itu marilah kita mengakui kelemahan kita di hadapannya di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang tak pernah berkesudahan. Engkau selalu mendampingi kami ketika menghadapi pencobaan. Ampunilah kami, karena tak menyadari pendampingan-Mu. Ampunilah kami, karena membiarkan kenikmatan mengendalikan hidup kami. Baharuilah kami, agar lebih peka dan menyadari kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia, angkatlah yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, ikulah salib dan
Umat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Demikian sabda Tuhan. Oleh sebab hatinya terpaut padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar, bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Waktu masih puasa di padang tandus besar, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih, untuk manusia yang hina, ia disiksa perih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memati derah, matinya nista dan air, lalu dikubur segera. Karena gembira sekali, kubur tak dapat menang. Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Mari berdoa. Kami menyadari, ya Allah, bahwa Yesuslah Sang Pahlawan besar dalam kehidupan kami. Dan karena itu kami selalu rindu untuk menuturkan kembali kisah kehidupan
Yesus. Yesus yang telah hidup di dunia, berkarya dan menolong umat manusia, bahkan mengorbankan tubuh dan darahnya sebagai tebusan yang sempurna bagi kami. Dan di dalam kerinduan kami untuk mengalami dan merasakan, memahami kehidupan dan derita Yesus di dunia itulah kami menapakkan kaki-kaki kami memasuki Minggu Prapaskah yang pertama ini. Kami mau belajar ya Tuhan, bagaimana Yesus dengan iman, dengan keberanian bersandarkan pada firman menghadapi godaan dan pencobaan dalam kehidupannya. Tuntun kami, karuniakanlah kami hikmat agar kami boleh mengerti, memahami sabda Tuhan. Dan lebih dari itu, kami boleh menjadikannya pedoman agar kami pun boleh menjalani kehidupan kami dengan berani walau menghadapi rupa-rupa godaan dan cobaan. Kami menyambut sabdamu dalam syukur dan sukacita di dalam Kristus Yesus. Amin. Bacaan pertama menurut Ulangan 26 ayatnya yang 1 sampai dengan 11. Bacaan pertama menurut Ulangan 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka, dan engkau telah mendudukinya serta tinggal di sana, haruslah engkau mengambil hasil bumi pertama yang telah kau kumpulkan dari tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Engkau harus menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya berdiam di sana. Engkau harus menemui imam yang ada pada waktu itu dan berkata kepadanya, Aku menyatakan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk diberikan kepada kita. Lalu imam akan menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus mengucapkan kata-kata ini di hadapan Tuhan Allahmu. Bapakku dahulu orang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir bersama sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai pendatang. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami, serta menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, kami pun berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Tuhan mendengar suara kami dan melihat penindasan terhadap kami juga kesengsaraan dan kesukaran kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan teracung dengan perbuatan yang dahsyat serta tanda dan mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil bumi pertama yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu dan sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau beserta orang Lewi dan pendatang di tengah-tengahmu akan bersukaria karena segala kebaikan yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan seisi rumahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
sebab malaikat menjagamu. Seluruh hatinya rindu kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku pun akan membentengi dia, sebab dia mengenal namaku. Dialah ku percaya, Engkaulah perlindunganku. Dalam susahku kan menyertainya, kehormatanku beri padanya. Kan ku kenyangkan dengan umur panjang, sebab Ia berseru padaku. Ya Allahku, ku percaya, Engkaulah perlindunganku. Bacaan kedua diambil dari Roma 10 ayat 8b sampai dengan ayatnya yang ke-13. Roma 10 ayat 8b sampai dengan ayatnya yang ke-13. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebab Kitab Suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal yang keempat ayat 1 sampai 13. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13, demikian berita Injil. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku.
dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di pinggir atap bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus menjawabnya, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia meninggalkan dia sampai tiba saat yang baik. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana, Hosana. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kakak dan juga adik yang terkasih, selamat pagi. Shalom. Mengawali renungan ini, perkenankan saya mengambil waktu sejenak untuk memperkenalkan diri, karena ini pertama kali saya dianugerahi kesempatan untuk boleh melayani di GKI Cipinang Elok di sini. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Johan Kristantoro. Saya adalah pendeta jemaat di GKJ, Gereja Kristen Jawa, Bekasi Timur. Tadi kalau nggak salah ada teman-teman dari GKI Bekasi Timur ya. Gereja kami lebih asli Pak dari gereja Bapak. Kalau Bapak kan Bekasi Timur tapi di Jatinegara ya. Kalau kami benar-benar di Bekasi Timur. Ya Bapak Ibu, salam kenal dari saya dan juga dari kami Majelis dan Jemaat GKJ Bekasi Timur. Saya hari ini datang bersama dengan istri dan dengan anak kami yang pertama, itu yang duduk di sisi kanan, sisi kiri dari Bapak Ibu ya, yang baris belakang ya. Berdiri nggak Bapak Ibu? Harus berdiri nggak? Iya, disuruh berdiri itu. Ini istri saya Dwi dan juga anak kami yang pertama Natali. Anak kami yang kedua nggak ikut karena ada pelayanan di gereja. Iya, Bapak Ibu, ini pertama kali saya melayani di GKI Cipinang Elok, tapi saya merasa sangat welcome di sini, terutama juga karena ternyata saya baru menyadari di depan tadi bahwa ternyata ada 3 teman SMP saya yang juga ada di sini ya. Saya tadi di depan, tapi karena kami sudah lama nggak ketemu, kami itu pangling gitu. Tadi ketemu dengan Yopi mana berdiri? Oh, tunjuk tangan aja boleh ya. Yopi, juga ada Lisa ya di atas. Yohana ada nggak ya? Ada, Yohana, oke. Iya. Jadi karena ada teman-teman di sini, saya merasa sangat welcome dan merasa betah di sini. Saking betahnya saya rasanya kok pengen atestasi aja gitu ya. Itu godaan ya, itu cobaan ya. Ya Bapak Ibu, bicara soal cobaan ya, pagi ini tema kita adalah Yesus berani menghadapi pencobaan. Bicara soal cobaan Bapak Ibu, seringkali pencobaan itu hadir dalam wujud, dalam kemasan yang sangat halus, sangat subtle, sangat tidak kentara begitu, dan kedengarannya benar, tapi ternyata itu suatu pencobaan yang bisa berakibat buruk ya. Bapak Ibu pasti ingat ketika di Taman
Eden, ada adegan di mana Hawa sedang ada di tengah taman, kemudian ada ular yang datang kepadanya dan mencobai Hawa kan. Seolah-olah kata-katanya ular itu benar gitu kan, bahwa buah ini akan memberikan kepadamu pengetahuan. Betul sih kata-katanya, tapi ya dipelintir sedikit. Bukankah semua buah di taman ini tidak boleh kau makan gitu ya. Jadi pencobaan itu datang dengan bentuk yang sering kali kayaknya benar gitu, kayaknya oke juga kalau dilakukan gitu, tapi itu ternyata nggak benar ya. Contoh misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari di rumah bapak-bapak nih misalnya habis beli sepatu baru atau jam baru harganya 10 juta misalnya. Lalu setelah pulang dari mall ketemu sama istri gitu, wah papa sepatunya sepatu baru, atau kalau jamnya jam baru. Berapa harganya tuh Pak? Lalu mulailah iblis berbisik. Bilang aja 500.000 atau di bawah 1 juta lah, biar aman, biar istri gak marah. Jangan sampai nanti malam kamu tidur di teras. Akhirnya berperanglah kita ya, mau bilang 10 juta apa 500.000 ya? Iya kan? Kalau bapak-bapak kira-kira jawab yang mana Pak? 500.000 ya? Biar gak tidur di teras ya. Atau Bapak Ibu yang lebih serius misalnya, saya tadi lupa memberitahu bahwa sekarang ini saya juga bekerja full time sebagai sekretaris eksekutif bidang kesaksian dan keutuhan ciptaan di PGI, di Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jadi kami berkantor di Salemba 10 dan kami menghadapi isu-isu kebangsaan, isu-isu ekumene, isu-isu ekologi dan isu-isu lain yang sekarang ini menjadi perhatian kita. Nah, salah satunya kan yang dihadapi oleh PGI, cobaan yang datang kepada PGI misalnya ketika pemerintah kemudian membuka kesempatan untuk organisasi kemasyarakatan dan juga organisasi keagamaan boleh mengelola izin usaha pertambangan. Itu godaan, itu cobaan bagi kami. Kenapa? Karena itu kan kalau sudah ada tawaran itu kan berarti kan legal ya. Berarti kan sah saja ya kalau mengambil itu ya. Dan itu akan menjadi sumber penerimaan yang luar biasa bagi PGI. Tetapi kemudian kami di PGI, secara khusus Pak Ketua, Pak Jaki Manuputi, berpikir dan bergumul. Kalau tawaran izin usaha pertambangan itu kami terima, padahal kenyataannya di Indonesia ada begitu banyak, hampir semua kasus-kasus pertambangan itu melibatkan kerusakan ekologi, perebutan tanah adat, dan ketidakadilan sosial yang terjadi di sekitarnya. Maka kemudian kami say no. Kalaupun organisasi keagamaan yang lain mengambil IUP itu, PGI menolak itu. Karena kalau kami menerimanya meskipun itu legal, tapi kami menjadi kehilangan sandaran moral. Bagaimana tanggung jawab kami terhadap alam? Bagaimana tanggung jawab terhadap keadilan ekologis dan pertimbangan-pertimbangan lainnya? Sehingga cobaan itu pun bisa dilalui. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, apa jadinya kalau dalam kehidupan ini kita kemudian justru menuruti bisikan-bisikan cobaan yang kelihatannya sangat halus itu? Mungkin di satu sisi masalah berikutnya tidak akan muncul. Kalau tadi bapak-bapak mengaku sepatu barunya yang 10 juta hanya 500.000, mungkin habis itu nggak ada masalah dengan istri kita. Tapi bagaimana dengan standar moral kita? Begitu juga kalau misalnya PGI mengambil izin usaha pertambangan itu, memang legal. Tetapi bagaimana dengan standar moral? Persoalannya kan di masa sekarang ini kelihatannya standar moral sudah menjadi sesuatu yang kadangkala menjadi hal sekunder gitu ya, bukan hal primer. Yang penting dapat posisi, yang penting dapat kedudukan. Soal moralitas itu urusan yang kedua. Sahabat-sahabat terkasih, saudara-saudaraku dalam Kristus, ketiga tawaran iblis
di padang gurun yang kita baca tadi kelihatannya sah-sah saja dan ada benarnya. Ya. Dan itu godaan cobaan yang sungguh halus. Memang pintar sekali ya Saudara, iblis ini pintar sekali. Jadi kalau dia mau mencobai manusia tuh dia biasanya suka bolak-balik kebenaran gitu. Kelihatannya benar tapi sebenarnya enggak ya. Cobaan yang pertama coba Saudara lihat, perhatikan. Ketika Yesus lapar, ya. Lapar sesudah berpuasa. Orang lapar itu menyembuhkannya gimana Bapak Ibu? Ya makan. Sama seperti orang ngantuk, ngobatinnya gimana? Ya tidur, ya kan? Karena itu ketika iblis mencobai Yesus, ubahlah batu ini menjadi roti, itu benar enggak? Ada benarnya kan? Orang lapar ya butuh roti, butuh makan. Tapi persoalannya, kalau itu dituruti, maka ada persoalan besar di sana. Yaitu jadinya Yesus menuruti perintah iblis. Ya kan? Kalau soal bisanya, kira-kira Yesus bisa nggak Bapak Ibu mengubah batu jadi roti? Bisa ya. Kan ada contohnya juga di Injil Yohanes ya. Yesus mengubah air menjadi anggur. Ya kan? Lalu godaan yang kedua Saudara, cobaan yang kedua, mari Saudara perhatikan. Iblis mengatakan semua ini sudah diberikan. Dan memang kata-kata iblis ini ada betulnya. Bahwa memang persoalan dengan harta, persoalan dengan kekuasaan, itu bisa iblis berikan kepada siapapun. Kita jadi ingat dengan peristiwa Ayub ya, penderitaan yang dialami Ayub kalau soal itu kan. Dan kalau Yesus mengikuti itu, maka Yesus benar-benar akan mendapatkan kekayaan, mendapatkan kekuasaan. Tapi kemudian muncul persoalan. Apa jadinya kalau Yesus anak Allah justru menyembah kepada iblis? Yang ketiga pun begitu Saudara, kelihatannya ada benarnya gitu ya. Bawa ke pinggir atap bait Allah, lalu iblis katakan, kalau engkau melompat pasti nggak sampai jatuh di bawah, nggak sampai menyentuh tanah karena Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk menopang, menatang engkau supaya jangan sampai terjatuh. Bagian ini benar nggak Bapak Ibu? Benar kan? Ada ayatnya. Tapi apa jadinya kalau kemudian Yesus sekedar melakukan itu untuk mengecek apakah betul malaikat akan menolong dia? Itu kan jadinya mencobai Allah. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak benar. Karena itu apa yang Yesus lakukan dengan bersandar pada firman Tuhan, Yesus menegakkan standar moral pada dirinya. Sehingga ketika Yesus lulus dari ketiga pencobaan itu, ia tetap menjadi pribadi yang layak, yang pantas disebut sebagai anak Allah. Yesus tidak kehilangan standar moralitas. Yesus tidak kehilangan hakikat dirinya sebagai anak Allah ketika dia berhasil lulus dari ketiga pencobaan itu. Yesus berani menghadapi iblis karena dia bersandar pada firman Allah. Karena dia selalu menyandarkan apa yang dia hadapi dalam hidupnya. Pencobaan iblis yang datang kepadanya pada firman Allah. Dan bukankah Paulus dalam bacaan kita hari ini juga mengingatkan pentingnya firman itu dekat kepada kita. Pentingnya firman itu selalu ada di hati kita, selalu ada di mulut kita. Sehingga dengan kedekatan kita pada firman Tuhan, kita jadi memiliki pedoman. Kita memiliki standar moral, kita memiliki standar spiritual yang benar di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Sahabat-sahabat terkasih, dengan bersandar pada firman Allah, Yesus berani menghadapi cobaan iblis. Dan saya percaya kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara
juga tetap bersandar pada firman Tuhan, maka apapun cobaan yang datang kepada saudara, saudara bisa hadapi dengan berani. Amin, saudara. Ada 3 jenis pencobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Yang pertama, pencobaan yang memang harus kita hadapi. Pencobaan yang sudah ada di depan kita. Kondisi yang memang sudah diperhadapkan pada kita. Dan memang kita harus menghadapi pencobaan itu. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita ditempatkan oleh kehidupan ini pada kondisi di mana kita dicobai, apakah kita akan mengikuti kehendak Allah ataukah kita akan mengikuti kehendak dunia ini. Kalau saudara bekerja di kantor misalnya, ini saya tidak bicara soal kantor manapun, tapi ketika kemudian saudara dalam kondisi di mana ada teman-teman yang kemudian mempergunakan fasilitas kantor untuk keuntungan pribadi. Bahkan kemudian teman-teman saudara misalnya, menggunakan uang perusahaan demi memperkaya diri pribadi. Atau menggunakan cara-cara yang tidak beretika untuk menyingkirkan orang, untuk mendapatkan kedudukan. Maka itu kan juga godaan di hadapan kita. Lawong nilep uang gak ketahuan, misalnya ya. Wong menyingkirkan orang dari jabatannya juga tidak ada yang akan menyalahkan. Asalkan dilakukan dengan anggun, dengan sesuai dengan aturan yang berlaku begitu. Tapi dengan cara yang tidak etis. Dan itu real terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita diperhadapkan pada situasi-situasi dalam tanda kutip korupsi berjamaah seperti itu. Dan bahkan saya memahami bahwa di kondisi-kondisi konteks tertentu kita menjadi orang yang aneh, kita menjadi orang yang bahkan mungkin akan dibenci ketika kita tidak ikut-ikutan hal yang seperti itu. Tapi pertanyaannya saudara, ketika kondisi itu diperhadapkan pada kita, apakah kita kemudian mengambil kesempatan untuk berpikir-pikir dulu ya, kayaknya aman gak nih, ketahuan gak nih, gak ketahuan, sikat begitu. Atau sejak awal kita bukan kemudian bernegosiasi dengan pikiran kita dan kemudian memikirkan aman atau enggak, menguntungkan atau enggak, tapi kita langsung mendekatkan diri pada sabda Tuhan seperti yang Paulus ajarkan, seperti yang Yesus juga teladankan ya, menghadapi cobaan itu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan mencuri. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak etis, hal-hal yang tidak benar. Jadi memang ada pencobaan-pencobaan yang jenis pertama ini saudara, ketika kita sudah diperhadapkan pada cobaan itu. Nah yang jenis pertama ini kadang-kadang juga hadir dalam bentuk kondisi yang tidak menyenangkan dalam hidup. Contoh misalnya seperti kalau di Alkitab seperti Ayub begitu ya saudara. Tahu-tahu kemudian diperhadapkan pada kondisi dia kehilangan harta, dia kehilangan anak, dia kehilangan bahkan dia kehilangan tubuhnya, maksudnya tubuhnya sakit luar biasa. Itu juga cobaan yang bahkan juga datang kalau saudara membaca kitab Ayub, cobaan yang juga datang bersama dengan istrinya. Mohon maaf ya para ibu. Bapak ibu masih ingat ya ketika Ayub mengalami penderitaan yang sedemikian rupa, istrinya justru datang kepadanya. Sekarang istrinya bilang apa? Kutukilah Allahmu. Coba istri mengatakan gitu. Bapak nurut nggak kalau dibilang gitu? Katanya istri selalu benar. Pasal 1 istri selalu benar. Pasal 2 jika istri salah, lihat pasal 1. Tapi dalam konteks Ayub dia dekat dengan Allah sehingga dia tidak pakai negosiasi dalam pikiran saudara, dia sudah langsung ambil
keputusan, dia tetap mau setia pada Tuhan. Amin. Dia tetap mau setia pada Tuhan karena dia tahu itu yang benar. Itu yang menjadikan standar spiritualitas dirinya benar. Sekali lagi, ini yang pertama, ada cobaan yang memang sudah kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara mungkin juga dealing with this, berhadapan dengan ini entah di kantor, di rumah, di gereja, dan di konteks-konteks yang lainnya. Bisa jadi ini terjadi. Yang kedua adalah saudara, pencobaan yang mendekat kepada kita tanpa kita kehendaki. Belum ada di hadapan kita, tapi mendekat kepada kita. Ini misalnya contohnya yang sering kali sekarang banyak kali kemudian menjebak orang, judi online. Sini nggak ada kan yang terjebak judi online kan? Nggak ada ya? Kok nengok kiri kanan sih? Nggak ada atau nggak ada yang ngaku? Nggak kok Pak, nggak kejebak, cuma nyoba-nyoba main-main gitu ya. Ini persoalan serius saudara sekarang. Ketika judi online itu datang kepada kita dan kemasannya, penawarannya biasanya menarik ya. Video-video biasanya yang menawarkan judi online itu kan selebritis atau selebgram lah paling enggak ya. Oma tahu selebgram Oma? Selebritis Instagram menawarkan judi online ya. Ini bapak-bapak tergoda, biasanya iklannya itu cewek-cewek, ketawa bapak, berarti terima di HP-nya ya. Cewek-cewek yang cantik-cantik, seksi-seksi. Lu kira pendeta nggak tahu istilah tobrut ya? Tahu Bapak Ibu. Tapi kalau itu dituruti, saudara akan jadi misbrut. Tahu apa ya misbrut? Miskin brutal. Kalau saudara sudah terjebak dengan judi online itu, maka ketika saudara terperangkap tidak bisa lagi, sulit untuk keluar karena itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Dan saudara akan jadi misbrut itu tadi, miskin brutal. Bisa dibuat jadi miskin brutal. Oh enggak kok Pak Pendeta, ini uangnya uang dingin. Iya, pertama-tama uang dingin. Lalu lama-kelamaan yang dipakai juga uang panas kan. Kalau sudah uang panasnya kepake semua, yang terjadi next adalah main judi online pakai pinjaman online. Udah saudara, kalau dua ini terjadi, walah-walam. Itu jenis cobaan yang datang kepada kita di dunia modern kita sekarang, yang mendatangi kita. Dan kalau itu terjadi, yang kita lakukan apa saudara? Apa? Ya menjauhlah, jangan mendekat. Iya kan? Menjauh saudara. Menjauh dari hal-hal yang seperti itu. Jangan katakan, teman-temanku kok pada main slot ya, apa sih ini slot, cobain lah. Siapa tahu asik. Bener dapet gitu ya. Ini sesuatu yang jangan kita dekati, sesuatu yang justru harus kita hindari. Bapak Ibu, Prapaskah ini puasa. Istri saya tuh ini banget, mempeng, bahasa Jawa mempeng itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Rajin banget puasa itu. Saya nggak tahu udah turun berapa kilo. Tapi dia pintar karena ketika dia puasa, dia ya nggak keluar rumah gitu, dia nggak jalan-jalan ke mall ya, di rumah aja, sebab dia tahu kalau dia jalan-jalan kemana-mana, cobaan itu akan mendekat. Jadi justru harus menjauh ya kan. Kalau saudara puasa lalu lewatnya warteg, lewatnya restoran pagi sore, waduh, itu sebenarnya sama saja mendekat kepada pencobaan. Saudara, yang ketiga adalah pencobaan yang nggak usah kita bikin-bikin. Nah ini, sebenarnya nggak ada cobaan, sebenarnya nggak ada juga yang mendekat, saudara. Tapi kadang-kadang kita bikin-bikin sendiri cobaan, dia nggak benar nggak, saudara? Kadang-kadang kita bikin-bikin sendiri cobaan itu. Kadang-kadang apa yang nggak jadi persoalan, kemudian jadi persoalan karena kita menciptakan sendiri.
cobaan itu. Ketika bapak-bapak, ini contohnya bapak-bapak terus karena saya bapak-bapak sih ya, gak apa-apa ya bapak-bapak ya, maaf ya. Bapak-bapak di kantor ada sekretaris baru, ada asisten baru. Wah, cakep juga nih. Ya, ada sekretaris baru, cantik itu bukan cobaan kan Bapak Ibu? Ya memang Tuhan anugerahi dia dengan kecantikan. Jadi pencobaan ketika kemudian kita coba kenalan. Coba ngobrol-ngobrol. Coba makan siang bareng. Coba pulang kerja bareng dan seterusnya. Cobaan itu nggak ada, tapi kita yang bikin cobaan itu. Sahabat-sahabat terkasih, di dalam semua pencobaan-pencobaan ini, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melakukan dua hal. Yang pertama seperti yang dilakukan oleh umat Israel. Ingatlah kebaikan Allah di masa lalu. Ingatlah tuntunan Tuhan di masa lalu. Ingatlah bahwa Tuhan selalu beserta dengan saudara dulu, sekarang, dan seterusnya. Tuhan tidak pernah tidak beserta dengan saudara. Tuhan selalu beserta dengan saudara. Dan dengan bekal itu bangsa Israel bisa menjalani perjalanan di padang gurun sampai akhirnya tiba di tanah perjanjian. Yang kedua, saudara, lakukan seperti yang Yesus lakukan dan yang seperti Paulus ajarkan. Dekatkan diri kita pada sabda Tuhan, pada sabda Allah, pada kehendak Tuhan, pada maksud Tuhan, pada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jangan justru kita melakukan negosiasi dalam pikiran kita kalau kita berhadapan dengan cobaan. Hadapilah itu dengan berani, seperti Yesus juga dengan berani menghadapi pencobaan-pencobaan di padang gurun dan rupa-rupa pencobaan lain dalam hidupnya, dan Yesus lulus. Saya yakin dan percaya, saudara semua juga pasti akan lulus dalam cobaan kehidupan kalau saudara dan saya mau terus mengingat kehadiran Allah dalam kehidupan kita, dan kita mau terus bersandar, mendekat, menyatu, bersekutu dengan sabda Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari saat hening. Kita menerima persembahan pujian dari saudara-saudara kita, paduan suara nada kasih. Dipersilakan.
Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus dan penuh rahmat, mengucap syukur atas kasih-Mu di dalam kehidupan, mengucap syukur atas segala hal yang boleh kami alami dalam kehidupan ini. Susah dan senang, sukacita, pergumulan boleh silih berganti datang dalam kehidupan kami. Itu semua memperlihatkan kepada kami betapa Tuhan senantiasa beserta dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah godaan yang kami alami, Tuhan tetap menyertai kami dan Engkau selalu menggandeng kami. Kami bersyukur untuk ibadah ini, kami bersyukur untuk hal yang baik yang sudah Tuhan karuniakan di dalam ibadah ini. Kami bersyukur untuk sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk terus mengingat penyertaan Tuhan dan senantiasa mengandalkan, mendekatkan diri kami pada sabda Tuhan. Dalam doa ini, ya Tuhan, kami membawa saudara-saudara kami yang sedang bergumul di dalam kondisi kesehatannya, di dalam kondisi sakit penyakitnya. Kami mendoakan Ibu Hidayani, kami mendoakan Ibu Susana Takneo, ibunda dari Bapak Yoksan. Kami mendoakan Ibu Sariana, kami mendoakan Ibu Wawa yang juga baru jatuh pasca banjir Selasa lalu. Kami mendoakan Ibu Nurana Boru Ginting, ibunda dari Penatua Riza Barus di Medan. Kami mendoakan Ananda Arieta Sarah Evelyn Simaremare, anak atau bayi dari Bapak Simaremare. Begitu juga kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan dan
Kami percaya mereka berpulih bersama-sama dengan kuasa Tuhan. Kami mendoakan Ibu Pingkan Lantang, mendoakan Ibu Julia Iskandar, Ibu Josephine, Ibu Murni Lazebua, Ibu Dian Damayanti, Ibu Susan, Ibu Nyoto, Bapak Tony Magani, Bapak Robi Moningka, Penatua G. Kristanto, Bapak Porindra H. Arif, dan Saudari Helen, dan juga jemaat atau simpatisan kami yang lain yang namanya belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan hadir bagi mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, dan pemulihan. Bapa di sorga, empati kami hadir bersama dengan saudara-saudara kami yang beberapa hari lalu mengalami musibah banjir, khususnya di daerah Bekasi, namun juga di Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya, yang mengalami bencana banjir dengan berbagai skala yang dialami. Mereka yang bahkan harus kehilangan harta benda, mereka yang terluka, mereka yang menanggung berbagai kerugian, kiranya Tuhan berkati. Bahkan mereka yang harus terpaksa mengungsi, Tuhan juga berkati. Kami berdoa semoga mereka sudah kembali ke rumah mereka masing-masing dan boleh memulihkan kondisi pasca banjir. Kiranya Tuhan juga memberkati agar kami semua boleh menjadi warga masyarakat yang terampil di dalam melakukan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana, khususnya bencana banjir, dengan perilaku hidup yang bersih, perilaku hidup yang tidak sembarangan membuang sampah, dan rupa-rupa hal yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana. Bapak Surgawi, kami mendoakan rangkaian masa Prapaskah yang menjadi bagian dari masa Raya Paskah yang kami jalani. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjalani masa Prapaskah ini dengan baik. Kami yang mungkin berpuasa, ataupun kami yang berpantang, ataupun kami yang menggunakan masa-masa Prapaskah ini untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan, pada firman Tuhan, dengan berdoa, dengan bertekun dalam pembacaan Alkitab. Juga saudara-saudara kami semua yang menggunakan masa Prapaskah ini untuk lebih banyak berderma, melakukan berbagi kehidupan bagi sesama. Kiranya Tuhan juga berkati sehingga masa Prapaskah ini boleh menjadi masa yang bermakna indah bagi spiritualitas kami. Kami mendoakan dua kegiatan Bible Camp, yaitu Bible Camp Komisi Anak dan Bible Camp Remaja GKI Cipinang Elok. Kiranya Tuhan berkati sehingga kegiatan ini boleh sungguh-sungguh merawat, memelihara iman anak-anak kami dan remaja-remaja kami untuk terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan juga dalam kasih mereka bagi sesama. Engkau juga memberkati rencana konven pendeta yang akan berlangsung pada tanggal 17 Maret 2025 mendatang. Kiranya Tuhan berkati konven ini sehingga ketika para pendeta berkumpul bersama-sama, mereka juga boleh memikirkan apa yang terbaik bagi jemaat Tuhan, memikirkan apa yang diperlukan untuk pembangunan tubuh Kristus, sehingga pertemuan ini boleh menghasilkan sesuatu yang semakin menyegarkan pelayanan para pendeta, menginspirasi, memotivasi untuk lebih lagi melayani Tuhan. Kami berdoa bagi kedua pendeta kami, Pendeta Henry dan juga Pendeta Diana yang mungkin juga mengikuti konven ini. Mereka kiranya juga boleh dengan sukacita dan dengan syukur boleh mengikutinya. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami dan kiranya Engkau memampukan para pemimpin kami untuk membangun negeri ini dengan keadilan, membawa negeri ini ke arah negeri yang adil, damai, makmur, sejahtera, berkeadilan, toleran, dan modern. Mampukan para pemimpin kami menyadari bahwa kekuasaan yang ada di tangan mereka bukanlah untuk menguasai rakyat, bukanlah untuk membuat kebijakan yang menguntungkan diri atau golongannya saja, bukan untuk membuat program yang populis untuk menaikkan popularitas mereka saja,
atau sekedar untuk memenuhi janji-janji kampanye. Tetapi biarlah pemerintah kami sungguh boleh memikirkan kegiatan atau program negeri kami yang benar-benar membawa negeri ini menjadi negeri yang maju, berkeadilan, dan modern. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Tuhan berkati. Akhirnya kami membawa pergumulan kami, setiap pribadi maupun keluarga-keluarga, khususnya di tengah-tengah jemaat GKI Cipinang Elok di tempat ini, ada banyak pergumulan, permasalahan, baik dalam pekerjaan, keuangan, bisnis, usaha, bahkan juga keluarga, rumah tangga yang terjadi. Biarlah kami terus senantiasa boleh mengandalkan Tuhan. Begitu pula kami mendoakan kaum muda kami yang mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, memulai usaha, memulai bisnis, menjalani pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi, dan rupa-rupa tantangan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami, karena itu kami tidak takut menjalani hidup kami. Kami mau senantiasa berpengharapan dan bersandar pada kasih Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh melihat karya Tuhan di setiap apa yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Mampukan kami menjadi garam dan terang, membawa dampak yang baik dan memberi contoh yang indah bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga kami menjadi kitab terbuka yang memperlihatkan sosok Yesus Kristus di dalamnya. Terima kasih ya Bapa Surgawi, inilah doa kami. Kami naikkan doa kami hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang setia. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh kerelaan hati, seperti pernyataan Raja Daud dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan kepada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 dan jam 17, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja dan saat ini bisa juga dengan QRIS. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Makan es buah dicampur duren, makannya bareng keluarga. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Persembahkanlah dirimu. Persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Allah, karena penyertaan-Mu kami dapat terus melangkah menghadapi pencobaan. Persembahan ini kami bawa ya Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur atas setiap pendampingan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan ini dapat bermanfaat bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Amin. Umat Tuhan, pencobaan itu selalu ada. Tetapi pendampingan Tuhan itu pasti. Maka lawanlah cobaan, lawanlah godaan dengan berani. Dengan kuasa Tuhan, pastilah kau menang. Lawanlah godaan. Kemenangan kau tambah teguh, nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Junjung kebenaran
kuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Mari kita kembali menyanyikan KJ 436 ayat 3, lawanlah godaan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Sebelum kita meninggalkan ruang gedung gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari.